Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta ini NIM 210111812086 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang value engineering pada kasus 7 step road 826 atau Palmetto Expressway. Yang pertama adalah latar belakang value engineering, studi mengenai PE yang dilakukan dalam kasus ini untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna dari jalan step road 826 atau Palmetto Expressway di Miami-Dade County, Florida. Panjang proyek ini sekitar 6 mil. Tujuan dari dilaksanakannya studi ini adalah untuk menambah 2 lajur tambahan di tiap jalur sepanjang tengah koridor jalan. Fungsi dari lajur tambahan ini adalah untuk meningkatkan mobilitas kendaraan, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan menyediakan tambahan pilihan lajur untuk berkemudi di sepanjang Jalan Nasional 826. Selanjutnya yang akan kita bahas, yang pertama ada data proyek, yang kedua hasil studi, dan yang ketiga rekomendasi. Yang pertama, data proyek terdiri dari data umum dan data ekonomi proyek. Data umum proyek. Judul proyek Value Engineering for Transportation Improvement Step Road 826, lokasi di Miami, Florida, USA, dengan panjang 6 mil. Tanggal pelaksanaan studi Value Engineering 14 sampai 18 Mei 2012. Pemilik Florida Department of Transportation atau FDOT, konsultan VE BME Konsultan LLC, Ketua Tim VE Rick Jensen, PE-CPS. Untuk gambar proyeknya sendiri bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Lanjut, yang kedua ada data ekonomis proyek. Tim VE menggunakan data ekonomis dengan mengumpulkan informasi dari PDA Konsultan Long Range Estimate sejak 29 Februari 2012. Berikut parameter suku bunga yang digunakan. Yang pertama ada tahun analisis 2012, tahun ekonomis 30 tahun dimulai dari 2014 dengan interest 5% dan inflasi 3%. Yang kedua, hasil studi. Hasil studi Value Engineering awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ide ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase pengembangan ide dari rencana kerja VE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi proyek ini. Akhirnya, mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VE akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Yang ketiga ada rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu rekomendasi nomor 6 mempertimbangkan 4+1, 4 lajur tambahan dan 1 jalur. Dengan adanya bahu jalan penuh di lajur yang dikonstruksi di tiap jalur. Keuntungannya biaya awal terendah, dampak operasional yang lebih sedikit, menyediakan aliran pendapatan awal, mengurangi dampak ke area konstruksi, memanfaatkan infrastruktur yang ada. Kerugiannya, kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Pemeliharaan delineator bermasalah, dengan potensi pendapatan 5,36 juta US dollar. Berikut gambaran dari proyeknya. Di sini bisa dilihat ada 4 lajur, ditambah 1 lajur tambahan yaitu managed lane di sini. Lanjut ke rekomendasi kedua, yaitu rekomendasi nomor 13. Dari jalan MD36 ke MD57 diatur ulang garis tengah northbound ke arah timur sepanjang frontage road. Keuntungannya secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, adanya pendapatan tambahan, yang dipasang di bahu akan lebih mudah dilihat. Rekomendasi kedua juga memiliki kerugian. Yang pertama, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding penghalang media mengakibatkan 2 pergeseran NOT tambahan atau surface.
Nilai tambah potensialnya mencapai 1,282 juta USD. Untuk gambaran proyeknya seperti ini. Jadi mediannya pada awalnya di tengah, digeser ke kiri, ke kanan, menjadi seperti gambaran nomor 2. Selanjutnya rekomendasi ketiga dengan nomor rekomendasi 16, pada persimpangan I75, garis tengah aluminium dimodifikasi sehingga memungkinkan adanya 10-12 kaki untuk bahu jalan bagian dalam. Keuntungannya meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis lajur. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Selanjutnya ada kerugian, akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dapat mempengaruhi perizinan. Nilai tambah potensial 3,428 juta USD. Untuk gambaran proyeknya seperti ini. Jadi awalnya untuk saluran drainasenya dibuat saluran drainase terbuka berupa kanal. Setelah dilakukan studi engineering, diubah menjadi drainase tertutup seperti pada gambar yang di bawah. Selanjutnya rekomendasi 4 dengan nomor rekomendasi 19, antara jalan NW74 dan Ukijogi, lajur southbound dilebarkan ke arah barat, menyediakan 12 kaki untuk bahu jalan di bagian mana, dengan cara mengatur ulang pintu masuk di jalan Ukijogi atau membeli sejumlah kecil hak dari jalan. Keuntungannya meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki, memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Kerugiannya peningkatan biaya, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nilai tambah potensialnya 7,632 juta USD. Di sini bisa dilihat untuk penambahan bahunya, bisa dilihat yang ini kuning sampai sini. Selanjutnya rekomendasi 5 dengan nomor rekomendasi 22 di section 5 dilakukan konstruksi crown dan pengupasan selebar 11 kaki pada jalan untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang, serta untuk perpanjangan jalur utama kelima jauh ke arah selatan. Dengan keuntungan lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang, mengurangi pendapat publik yang negatif tentang konstruksi yang terlihat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini dan upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Potensi penghematan biayanya mencapai 940.000 USD. Bisa dilihat di sini akan dilakukan pembangunan crown sesuai dengan rekomendasi dari Power Engineering. Rekomendasi ke-6 dengan nomor rekomendasi 23 menambahkan variabel batas kecepatan di lajur umum. Keuntungannya meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum, meningkatkan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Rekomendasi 6 memiliki kerugian yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik, dengan nilai tambah potensial 2-5 juta USD. Berikut ini ringkasan dari rekomendasi-rekomendasi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini bisa dilihat bahwa rekomendasi yang disetujui hanya rekomendasi nomor 16 dengan nilai tambah 3,428 juta USD dan rekomendasi nomor 22 dengan potensi penghematan biaya 940.000 USD. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.